Lalat buah itu ada dua jenis. Ada lalat buah yang menyerang bunga, ada lalat buah yang menyerang buah. Nah, itu kan uletnya tuh. Nah, tuh. Nah, ini uletnya kan tuh. Nah, ini kapan ini? Nah, karena apa? Telur yang ada di dalam kelopak bunga tadi itu, yang di tangkai bunga itu diselubung di dalam buah. Nah, jatuh dia. Nah, ini yang makan dari dalam ini, habis ini terus. Dia makan dia. Nah, ini yang menyebabkan mengalami pembusukan. Makanya saran kami sahabat petani sekalian, penggunaan insektisida ketika fase berbunga itu sangat penting. Maka kami selalu sarankan itu adalah penggunaan bahan-bahan aktif yang dapat menghancurkan telur di dalam ini, yang tersimpan di dalam kelopak bunga pada saat fase berbunga. Sepanjang pengalaman kami saat petani, ini terjadi karena faktor panas yang sangat tinggi di musim panas itu. Terus tiba-tiba ada hujan atau kita melakukan pengairan sawah, nanti akan menyerang efek sini. Nah, apa yang membuat kita teknis-teknis kita yang seperti ini? Nah, di sini kita perlu tambah nutrisi untuk mengurangi sedikit stres. Secara umum, kami biasanya menyarankan penggunaan asam amino sama asam fulvik untuk mengurangi tingkat stres di sekitar pangkal buah ini. Ini bukan kekurangan kalsium, bukan kekurangan kalium, tapi efek stres dari faktor cuaca yang panas, tiba-tiba datang hujan atau kita mengairi secara berlebihan. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini kan ini agak kurang sehat rupa pucuk apa kurang rapuh atau kurang apa ini apakah kan? Karena faktor kabut tadi atau karena kurang pupuk? Nah, ini pertanyaan Om Opan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada beliau juga. Nah, jadinya ini sahabat petani, ini bukan disebabkan oleh kurang pupuk sebenarnya. Ini karena apa? Ini masih menjalar. Ini masih keluar, ini tunas-tunas barunya masih keluar. Pupuk yang tersedia di tanah itu masih ada. Tapi perlu kita tambahkan untuk penyediaan untuk proses pembesaran dan pemasakan buah nanti ke depan. Tapi ini perlu sahabat petani ketahui bahwa kalau ada gejala seperti ini, tusukan-tusukan yang seperti ini disebabkan oleh hama penghisap kayak tungo, kutu kebul atau yang lain yang akan menghisap tunas muda yang bagus ini, yang normal kayak gini nih. Semua kan ada bekas semua ini tuh. Nah, makanya saran kami di sini adalah ketika ini sudah masuk bekas tusukan ini, biasanya efek ada membawa virus. Nah, virus dari kutu kebul yang menjadi faktor utama, karena tungo juga bisa menjadi faktor faktor virus. Nah, jadinya maka kami sarankan di sini adalah penggunaan nutrisi dan unsur-unsur hara mikro serta penggunaan pestisida yang berbahan aktif abamectin, imidak atau bisa klorfenapir kita gunakan untuk mengurangi serangan itu. Yayasan Petani Muslim Indonesia. Bibitnya apa namanya ini? Serambi. Nah, bibit serambi. Udah usia berapa ini? Sekitar 2 bulan. 3 bulan lah. Oh, masuk 3 bulan 3 sahabat bulan. petani. Nah, ini sudah buahnya udah banyak. Dan juga ini alhamdulillah di musim ini untuk beliau ini cukup selamat dan alhamdulillah cukup maksimal dibandingkan petani-petani yang lain di musim ini itu rata-rata kena penyakit keriting. Nah, penyakit keriting seperti contoh ini ada ini di sebelah itu Pak. Nah, di sebelah beliau tuh tanaman sebelah ini mungkin bisa di zoom sedikit tuh. Nah, ini kan kena keriting ini. Nah, itu. Tapi yang di sebelah-sebelahnya ini aman, cuman tidak banyak yang mengalami keriting. Nah, tapi untuk tanamannya ama opan ini sahabat petani alhamdulillah ini bisa dikatakan cukup memuaskan lah ini, karena ini lebih banyak yang normal pertumbuhannya daripada yang sakit yang keriting. Tapi yang keriting, hatta yang keriting pun alhamdulillah beliau juga mau naik itu, bisa tumbuh tunas-tunas barunya, terus bisa berbunga dan insya Allah bisa berbuah. Untuk sahabat petani yang menurut ama opan
ini tanaman beliau ini adalah yang paling utama yang kita serap informasi itu masalah pupuk. Artinya pupuk. beliau itu pupuk itu pasti dia itu sangat menekankan di teknis pemupukan. Karena dengan teknis pemupukan yang bagus itu nanti mengikuti bagaimana teknis perawatan yang bagus. Nah, masalah pestisida dan sebagainya itu mengikuti kondisi perkembangan hama penyakit dan situasi musim sahabat petani. Tapi yang paling utama itu adalah beliau tekankan adalah masalah pupuk dan juga teknis pengairan. Agar pupuk yang kita kasih itu bisa larut sempurna dan diserap dimakan oleh tanaman. Nah, itu rahasia beliau sahabat petani. Nah, di sini. Tapi kalau masalah pestisida mengikuti kondisi perkembangan hama penyakit dan kondisi cuaca sahabat petani. Nah ini deh, Ya, kan aku bukan kedik kan biasa kan kuning tampok biasa ya kan. Penyebabnya apa ya apa penyebabnya? Yang ini? Penyebabnya. Yang ini makanya. Khusus yang ini. Boleh saya petik ini biasanya tidak jadi. Mungkin ini kan biasa. Nah, kan Nah, ini. apa penyebabnya? Ini rata-rata kita temukan ini adalah ini. Ini yang ditanyakan sama cuman ya kebanyakan petani ini. kita yang luar biasa ini, yaitu Amaupan. Nah, apa gejala yang disebabkan oleh kuningnya di pangkal buah? Ini adalah di tangkai buah ini. Nah, tangkai daging buahnya. Kalau ini adalah tangkai buah secara totalitas, tapi ini adalah tangkai di pangkal buah ini. Nah, ini yang perlu kita sedikit solusi. Nah, sepanjang pengalaman kami saat petani, ini terjadi biasanya itu adalah di awal-awal ketika kita itu adalah musim panas, terus tiba-tiba kita melakukan pengairan sawah, terus tiba-tiba ada yang gejala seperti ini, atau di tingkat tinggi musim panas terus tiba-tiba ada hujan yang jatuh, pasti ini akan terjadi seperti ini. Nah, ini penyebabnya rata-rata karena adalah efek stres yang kami simpulkan. Nah, efek stres, kenapa dikatakan efek stres? Karena faktor panas yang sangat tinggi di musim panas itu, terus tiba-tiba ada hujan atau kita melakukan pengairan sawah, nanti akan menyerang efek sini. Nah, apa yang membuat kita teknis-teknis kita yang seperti ini? Nah, di sini kita perlu tambah nutrisi yang artinya untuk mengurangi sedikit stres. Nah, di situ secara umum kami biasanya menyarankan penggunaan asam amino sama asam fulvik untuk mengurangi tingkat stres di sekitar ini pangkal buah ini. Nah, ini. Nah, karena pada umumnya ini bukan kekurangan kalsium, bukan kekurangan kalium, tapi efek stres dari faktor cuaca yang panas, tiba-tiba datang hujan atau kita mengairi secara berlebihan. Nah, dia efek kejut dari tanaman itu sendiri. Nah, tapi biasanya di sini kalau kita melakukan pengairan rutin, nah efek ini akan berkurang nanti. Pengairan rutin atau hujannya agar terus rutin, nanti efek ini berkurang, akan aman normal. Nah, ini kan di Amaupan tidak banyak ini, karena kemarin beliau ini sempat mengairi ya, sempat mengairi, dan ini efek kejut ini. Efek kejut, efek stres dari gejala panas yang tinggi, tiba-tiba kita airi, dan inilah yang terjadi. Nah, yang gejala seperti ini kita bisa menggunakan nutrisi yang berbahan asam amino atau asam fulvik secara rutin untuk mengurangi efek ini, sahabat petani. Nah, itu yang penjelasan kami Pak. Nah, ini dia. Ini bukan kurang kalsium kalium ini, cuma efek kejut itu karena panas yang kemarin itu. Tiba-tiba ada suhu dingin atau ada kelembaban yang sangat tinggi, efeknya gini. Ya, kita kan kurang paham Ya. Akun taksirku ini mungkin kantina kan kurang rabu di naksir ya. Apa ke penyebabnya atau rabu atau gara-gara kabut dino ngono? Ya, baik Pak sahabat petani, ini ada pertanyaan dari Amaupan juga kepada kami. Kemarin sekitar 1 bulan atau berapa hari yang lalu Amaupan, atau 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu terus di sini sempat terjadi kabut sahabat petani, karena ini di atas ketinggian kita ini. Atas ketinggian ini dekat sama hutan sahabat petani. Nah, ini sempat mengalami terkena kabut. Jadi sampai ini aja tanaman ini sudah kita nggak lihat lagi bagaimana rupanya, ini kita nggak tahu. Nah, setelah itu menurut informasi Amaupan terjadi gejala seperti ini. Artinya menurut beliau ini, nah ini coba kita lihat, nah ini. Nah, ini kan ini agak kurang sehat rupa pucuk apa kurang tanamannya. rabu atau kurang apa ini Apakah kan? karena faktor kabut tadi atau karena kurang pupuk? Nah, ini pertanyaan Amaupan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada beliau juga. Nah, jadinya ini sahabat petani, ini bukan disebabkan oleh kurang pupuk sebenarnya. Ini karena apa? Ini masih menjalar.
Ini masih menjalan, ini masih keluar, ini tunas-tunas barunya masih keluar. Pupuk yang tersedia di tanah itu masih ada. Tapi perlu kita tambahkan untuk penyediaan untuk proses pembesaran dan pemasakan buah nanti ke depan. Tapi ini perlu sahabat petani ketahui bahwa kalau ada gejala seperti ini, tusukan-tusukan yang seperti ini disebabkan oleh hama. Karena ketika kemarin sempat ada mendung kabut yang menyerang itu, nah itu agak mendung dia. Nah itu hama kutu kebul, hama-hama penghisap kayak tungo, kutu kebul atau yang lain yang akan menghisap tunas muda yang bagus ini, yang normal kayak gini nih. Semua kan ada bekas semua ini tuh. Nah ini. Nah itu ikut terserang, menyerang ini, makanya ada bekas ini. Nah, makanya saran kami di sini adalah ketika ini sudah masuk bekas tusukan ini, biasanya efek ada membawa virus. Nah, virus dari kutu kebul yang menjadi faktor utama, karena tungo juga bisa menjadi faktor faktor virus. Nah, jadinya maka kami sarankan di sini adalah penggunaan nutrisi dan unsur-unsur hara mikro serta penggunaan pestisida yang berbahan aktif abamectin, imidak atau bisa klorfenapir kita gunakan untuk mengurangi serangan itu. Tapi kalau ke arah musim agak lembab, nanti agak normal cuacanya, itu hama kutu kebul atau yang penyerang untuk pucuk bunga yang muda ini kurang. Nah, tapi di sini yang paling utama kita kasih nutrisi sahabat tadi. Di sini kita menggunakan hormon, nanti kita tambahkan asam amino dan unsur-unsur hara mikro yang lainnya. Nah, nanti kita siapkan untuk hama opak. Nah, ini yang kita perlu kasih sama beliau ini. Nah, juga yang kami sarankan bahwa beliau juga melakukan proses pemupukan di dasar. Udah mulai ini, udah dikasih pupuknya juga untuk persiapan untuk pembesaran dan pemasakan buah dan bunga ini. Nah, namun yang paling penting kita kasih di sini adalah penambahan nutrisi sahabat petani untuk tanaman ini, untuk menguatkan. Nah, ini yang dimaksud tadi sama Ama. Nah, ini yang dimaksud sama tadi sama Opahan, bahwa ini kan itu terjadi gejala kuning sehingga pangkal dari tangkai ini yang menggantung ke setiap ruas batang itu putus. Nah ini, tapi gejalanya di sini sahabat petani. Gejalanya di sini. Nah ini dulu yang diserang. Nah sehingga melalui proses pelemahan tangkai di sini. Nah ini kan kuning. Nah ini rata-rata disebabkan oleh faktor cuaca, terutama adalah proses kelembaban atau yang tadi tuh mungkin sempat kabut dingin sehingga perubahan cuaca sangat ekstrim. Terjadi panas beberapa hari kemarin kan panas tinggi tingkat panasnya, sehingga namun tiba-tiba ada kabut yang yang menyebabkan perubahan ekstrim sesaat. Nah makanya ini efek stres sahabat petani, efek stres dari tanaman itu yang menyerang buah. Nah makanya penggunaan nutrisi asam amino, asam fulvik itu kami sarankan untuk penguatan dan mengurangi tingkat stres dari tanaman itu. Karena kalau tanaman stres itu yang diserang itu dua sahabat petani, yaitu buah dan biasanya adalah pucuk muda yang diserang kalau tanaman itu stres. Oke, seperti itu penjelasan. Terus solusinya? Solusi untuk ini? Solusi untuk ini makanya penggunaan nutrisi, penyemprotan nutrisi yang akan kita kasih sini. Yang bisa kita kasih yang pertama adalah di sini penggunaan asam amino sama asam fulvik. Sedangkan untuk perunas baru ini kita tambahkan dia hormon yang berbahan baik gibberellin maupun auksin. Untuk penyemprotan ini rutin minimal sekali seminggu, tapi maksimalnya boleh 2 kali seminggu. Nah itu yang kita sarankan kepada beliau ini. Ada contoh produknya? Ada, nanti kita review. Ada contoh produk yang kita kasih nanti. Terus ini kenapa kita berkatan gede? Ya. Apa sebab lalat buah atau apa ini sebenarnya? Ini bukan lalat buah, Mak. Angka iya berkatan ini kan apa sebab lalat buah atau kurang? Ini bukan lalat buah, tapi kena efek stres. Karena umumnya petani mengarahkan lalat buah, sementara ini tidak ada tusukan lalat buah. Ini normal buahnya ini, cuma dia itu karena efek stres. Nah di sini dia masalahnya, karena ketika dia stres. Nah saya contohkan kayak gini, secara logika ya. Ketika kita minum itu lama, tidak pernah minum, misalnya setengah hari tidak minum, tiba-tiba ngambil air dingin, kita minum, gimana rasa gigi kita? Ngilu ya? Ngilu. Kayak disentrum. Kita agak pusing rasanya itu, tidak enak rasanya. Nah itu seperti itu yang terjadi di sini, karena faktor cahaya matahari tinggi, panas tingkat cuaca iklim mikro yang ada di dalam lahan ini cukup panas, karena bawah atas itu panas.
tiba-tiba kita ngairi atau tiba-tiba ada suhu lembab atau suhu dingin yang tiba-tiba datang ke tanaman cabai kita, atau kita airi tanaman itu dengan air yang cukup besar sehingga kelembaban berubah sesaat. Nah, efeknya itu efek nyilu. Nah, ini namanya stres. Efek stres karena faktor itu. Tapi kalau sudah terbiasa kita airi nanti tidak ada nanti. Makanya ini kan di buah-buah yang selanjutnya setelah efek pengairan kemarin itu kan nggak ada ini gejala-gejala yang seperti itu. Nah, itu biasanya itu di buah-buah bawah nyerang ini sama petani, buah-buah yang di bawah. Nah, itu menjelang musim hujan atau pernah kita ngair di musim panas. Makanya penggunaan nutrisi ini yang kita kuatkan. Nah, kecuali nanti kalau ada efek tusukan dari alat buah. Terus untuk selanjutnya kalau misalnya kita airin kembali, apakah dia itu normal? Karena apa? Kelembaban tanah mungkin bisa dilihat kan di kelembabannya ini. Nah, ini kan udah lembab ini, udah diairi sama beliau ini. Nah, itu bisa kayak contoh kayak itu kan, udah nah itu. Ini kan udah lembab ini. Nah, lembab kan, udah diairi sama beliau kemarin ya. Nah, kemarin. Nah, karena kunjungan kami sebelumnya ke sini, sahabat petani, kami pernah mengunjungi kemarin sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu ya. Ya, hari Senin kami ke sini, itu belum diairi sama Mama. Nah, sama Maupan belum diairi, masih ini kering sekali kelihatannya. Malam minggunya diairi. Ya, malam minggunya diairi ini. Oh, hari Sabtu kami ke sini. Nah, malam minggunya diairi ini. Dan di sekarang beliau ini akan menambahkan pupuk. Nah, pupuk untuk kesediaan untuk perkembangan bunga buah yang ada ini berkembang. Nah, kemarin waktu kami ke sini hari Sabtu itu bunganya itu mekar-mekar semua. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita lihat deh, rata-rata udah jadi ini kan. Tuh, udah jadi nih bunga-bunga buah yang bunga-bunga yang mekar kemarin. Nah, ini sudah mau proses pembuahan tuh. Nah, itu proses pembuahan. Nah, ini kan udah jadi tuh. Nah, ini udah jadi. Ini hari Sabtu kemarin ini belum jadi. Tapi sekarang udah jadi. Nah, makanya ini kami tambahkan insya Allah nutrisi yang udah kami sediakan untuk beliau untuk mengantisipasi ini. Insya Allah lah nanti kita. Nah, intinya gini sahabat petani, rontoknya buah atau rontoknya bunga itu adalah pertama karena efek kejut, efek stres dari tanaman, efek kejut. Nah, efek kejutnya itulah yang buat rontoknya bunga atau buah yang seperti ini, efek stres. Karena faktor cuaca panas yang tinggi, tiba-tiba ada suhu dingin, atau tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas sesaat, panasnya tinggi. Nah, itu efek stres. Makanya penggunaan nutrisi itu adalah untuk menghindari stresnya tanaman itu, adalah kita menggunakan penambahan nutrisi pada tanaman seperti asam amino, asam fulvik, atau yang unsur-unsur hara mikro yang lain yang perlu. Karena umumnya kita sebagai petani cukup menggunakan pupuk dan pestisida itu, dan baik itu insektisida, fungisida, kita cukup. Padahal nutrisi itu adalah penting untuk tanaman untuk mengantisipasi perubahan cuaca, baik efek dingin maupun efek panas. Ini guys, saya jelaskan satu. Ini saya tambahkan. Nah, ini. Nah, ini barusan nama apa nanya, ini lalat buah atau bukan? Nah, kalau yang busuk ada di dalam ini pasti lalat buah. Nah, kapan lalat buah ini masuk? Sementara di sini tidak ada bekas tusukan sedikit pun. Nah, makanya selalu kami sampaikan bahwa lalat buah itu ada 2 jenis. Ada lalat buah yang menyerang bunga, ada lalat buah yang menyerang buah. Nah, kalau sudah jadi buahnya, nanti buah ini ada bekas tusukan-tusukan yang banyak nanti di sini. Ini kan tidak ada ini tuh. Tidak ada tusukan. Nah, lalu kapan nih lalat buah ini menyerang? Lalat buah ini menyerang ketika dia fase berbunga. Nah, ini kan nanti diserang saat proses berbunga saat petani. Nah, ini fase berbunga diserang ini. Makanya ketika bunga mekar kayak gini, biasanya itu saat banyak-banyaknya bunga mekar, nanti lalat buah itu akan sembari dia menghisap nektar di dalam putik bunga ini, dalam sini, nanti dia akan meletakkan telur di sini, di pangkal ini. Nah, dari pangkal ini nanti dia telur itu udah masuk nih, diselubung ketika jadi buah. Nah, ini jadi buah kayak gini. Nah, di sini di pangkal ini telur itu udah terselubung di sini. Nah, seiring dengan perkembangan buah besar, nanti telur itu akan netas dan mulai masuk dari sini ke dalam, masuk ke dalam sini, memakan isinya. Nah, misalnya saya contohkan, saya buka ini. Karena ini lalat buah sahabat petani, bukan karena efek stres yang kayak tadi. Nah, ini kan udah tidak ada kekuatannya ini. Biasanya ini dimakan nih nanti.
Nah ini dimakan, dia tuh telurnya udah masuk jadi ulet dia. Coba kita periksa sampai ke dalam. Diselubung dia. Biasanya kalau yang busuk kayak gini ada ulet di dalamnya. Ini kita cek. Nah itu kan uletnya tuh. Nah tuh. Nah ini uletnya kan tuh. Nah ini kapan ini? Nah karena apa, telur yang ada di dalam kelopak bunga tadi itu, yang di tangkai bunga itu diselubung di dalam buah. Nah jatuh dia. Nah ini yang makan dari dalam ini, habis ini terus dimakan dia. Nah ini yang menyebabkan mengalami pembusukan. Makanya saran kami sahabat petani sekalian, penggunaan insektisida ketika fase berbunga itu sangat penting. Maka kami selalu sarankan itu adalah penggunaan bahan-bahan aktif yang dapat menghancurkan telur di dalam ini, yang tersimpan di dalam kelopak bunga pada saat fase berbunga, banyak bunganya itu. Karena saat itulah lalat buah itu sudah menyerang. Nah ini juga ini juga kami temukan ini sama ini statusnya tadi. Nah itu tuh. Nah biasanya ini ada uletnya. Nah, makan di dalamnya tuh kan, ini bekas ulet makan semuanya. Nah ini sama karena ini busuknya di dalam ini. Nah, apalagi dengan intensitas panas kayak gini, udah pasti penetasan telur lalat buah itu lebih cepat petani. Karena apa? Lalat buah itu kalau cuaca panas kayak gini di bulan-bulan 8, 9, 10 dengan tingkat panas yang tinggi, dia hanya butuh waktu 8 jam untuk proses penetasan telur. Nah, sementara telur yang tersimpan di sini, dia itu aman. Karena apa? Ini tingkat ini bisa mempertahankan suhu normal dari telur yang ada dalam itu. Ini belum bisa, ini tidak kena panas di sini karena ini masih terlindungi oleh kelopak bunga yang ini. Nah nanti kalau sudah jadi buah, ini terputus, lepas kayak gini. Ini udah lepas kayak gini. Ini kan pelindung dari calon buah itu kan nggak ada. Buah jadi, nah terus dia terselubung di dalam. Nah karena faktor proses pemanasan ini lebih intensif penyerapan hawa panas ke sini, nanti ujung-ujungnya telur yang terselubung di dalam ini menetas, dan seiring dengan besarnya tanaman buah ini nanti akan dimakan habis dia. Seperti ini akan busuk di dalam seperti ini sahabat petani. Nah ini yang kita perlu antisipasi. Nah beda kalau kasus yang tadi, ini karena efek stres karena terjadi perubahan suhu kayak gini, makanya kayak gini dia. Ini bukan lalat buah. Oke? Ada lalat buah yang lebih besar, biasanya itu menyerang buah-buah yang besar, buah anggat dan sebagainya, atau cabai besar. Itu nyerang biasanya agak tusuk-tusukan banyak. Tapi ada lalat buah yang kecil, saat pas berbunga ini datang, ngiung tuh, warna-warni becik dia, kecil dia. Itu sambil dia ngisep nektar, ngisep madu di bunga itu, sambil dia ikut proses penyerbukan. Tapi lalat buah itu juga mempertahankan siklus hidupnya itu dengan menaruh telur di kelopak bunga di dalam. Disimpan di sini dia telurnya. Nah, selama kelopak bunga itu tidak lepas, nah setelah lepas dia tuh telurnya belum netas. Setelah lepas kelopak bunga itu, buah itu wajari tambah besar. Karena pemanasan tinggi, nah panas kan serapnya panas sini. Jadi ibarat dirami telur di dalam sini. Telur lalat buah itu. Nah, telur lalat buah itu dirami karena dia itu kalau panas tinggi cuma butuh 8 jam jadi dia, Pak. 8 jam jadi dia. Netas dia telur itu, nah netas di dalam, mulai dia makan. Makanya busuk pada gini kan ada ini busuk. Nah, ini mungkin netasnya berapa hari yang lalu ini, makanya udah mulai makan mulai pembusukan kayak gini. Nah, biasanya kalau kita buka, nah itu kan nih udah. Nah ini udah enggak sehat ya. Nah pembusukan ini biasanya ulatnya masih makan di dalam, Pak. Nah setelah besar ulat itu nanti dia nusuk keluar dari dalam sini, busuk. Nah itu berubah jadi lalat buah lagi yang waktunya sangat cepat. Ulat ini di dalamnya biasanya kita temukan. Ataupun tidak ada, mungkin waktu sudah keluar. Nah kalau dia mau udah 2 kita temukan ulat aja isinya dalam membusukan kayak gini. Mungkin sudah keluar. Oke, jadi sudah keluar, Pak. Jadi induk sudah. Jadi induk lagi.
Nah, sul nih. Karena udah busuk ini di sini lah kan sul nih. Ada bekas robekan kalau di sini tuh. Udah keluar. Kalau tadi itu 2 yang kita temukan.